Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Arif Pratama, taruna dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai peralatan yang ada di Stasiun Kualitas Udara yang beroperasi di Ciberem, Bogor, atau di Puncak Bogor. Jadi, kebetulan kami sempat berkunjung ke stasiun tersebut untuk mengetahui apa saja peralatan-peralatan yang ada di sana. Jadi, di Stasiun Kualitas Udara Ciberem Bogor itu memiliki 8 peralatan kualitas udara di samping peralatan meteorologi ataupun klimatologi lainnya. Nah, untuk peralatannya apa saja? Yuk simak video ini baik-baik. Jadi, pada Stasiun Ciberem Bogor itu terdapat 8 alat. Yang pertama yaitu ARWS atau Air Rain Water Sampling, yang mana merupakan alat sampler hujan sebenarnya. Dan yang selanjutnya, yang kedua ada BAM tipe 1020. Alat ini merupakan alat sampling dan analisis otomatis untuk mengukur parameter aerosol ukuran PM10. Dan yang selanjutnya, yang ketiga ada BAM tipe ACSA 14, merupakan analizer teknologi terbaru yang dapat mengukur spesies kimia di aerosol atmosfer, yaitu PM2,5 dan PM10. Yang selanjutnya, yang keempat ada Thermoscientific model 42i, yang mana merupakan analyzer parameter NOx dan NO2 dan NO di udara. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu Thermoscientific model 43i, yang merupakan analyzer yang bekerja secara otomatis untuk mengukur parameter sulfur dioksida di udara. Yang selanjutnya, yang keenam ada ozonator Kimoto DA787, yang merupakan analyzer otomatis kadar konsentrasi ozon permukaan yang ada di udara sekeliling. Dan yang ketujuh ada HV Sampler, yang mengambil sampel SPM, yaitu Suspended Particle Method. Yang terakhir, yang ke-8 ada Low Cost Air Sampler Quality, yang merupakan alat untuk mendeteksi, pemantau, dan melaporkan polutan udara tertentu seperti partikel atau PM dan karbon dioksida, serta faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Makanya di alat ini terdapat para sensor tambahan yang ada di atasnya. Nah, tapi teman-teman semua, ada satu peralatan yang menurut saya menarik untuk dibahas bersama-sama, yaitu Automatic Rain Water Sampler atau yang biasa disebut dengan ARWS. Jadi ARWS itu adalah alat yang digunakan untuk mengambil sampel air hujan dengan menggunakan metode adopsi basah dan kering. Sampel air hujan dapat diperoleh dengan menggunakan metode pengendapan basah dan pengendapan kering. Pengendapan basah secara sinergis juga mengukur pH pada air hujan. Automatic Rain Sampler merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengambil sampel air hujan dan menjaganya agar tidak terkontaminasi, yang nantinya akan dianalisa di lab BMKG untuk menentukan kandungan atau kualitas polutan dari sampel air hujan tersebut. Nah, untuk bagian-bagian alatnya, teman-teman semua bisa melihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nama dan fungsi masing-masing dari bagian alat tersebut. Yang pertama ada sensor. Jadi fungsi dari sensor yaitu memberikan sinyal pada motor penggerak untuk bekerja menggerakkan penutup pada saat terjadi hujan dan sesaat setelah hujan terhenti. Yang kedua ada motor. Ada di bawah meja. Jadi fungsinya itu untuk menggerakkan penutup dari wet container ke dry container pada awal terjadinya hujan dan sebaliknya sesaat setelah hujan selesai. Yang selanjutnya itu ada penutup. Jadi fungsinya yaitu untuk menutup wet container bila tidak ada hujan, sehingga debu atau kotoran lain tidak mencemari air hujan yang tertampung. Jadi periksalah setiap saat bahwa pada saat tidak ada hujan,
penutup harus menutup wet container. Yang selanjutnya ada wet container atau ember penampung air hujan, yaitu fungsinya untuk menampung air hujan. Yang selanjutnya yaitu dry container. Jadi dry container ini fungsinya yaitu menampung debu atau dry deposition. Sampai saat ini dry deposition belum bisa dianalisa karena belum tersedianya sarana laboratorium yang memadai. Yang keenam yaitu meja aluminium. Jadi meja aluminium ini fungsinya yaitu untuk meletakkan bagian-bagian lain. Yang selanjutnya ada panel, ada pada sisi depan meja, yaitu yang pertama ada saklar yang fungsinya menggerakkan penutup secara manual. Jadi bila posisi saklar ada di dry, maka dry container akan terbuka atau tertutup berada di atas dry container. Sebaliknya, jika saklar dipindahkan ke posisi wet, maka penutup akan bergerak ke atas dry container. Jadi pastikan pada saat operasi saklar berada pada posisi dry. Yang selanjutnya masih pada bagian panel ada elapsed time. Jadi fungsinya yaitu counter atau angka petunjuk berapa lama alat telah dioperasikan. Yang selanjutnya ada event, fungsinya untuk menunjukkan berapa kali penutup bergerak dari posisi wet ke posisi dry. Dengan demikian bisa diketahui beberapa kali terjadi hujan selama selang waktu tertentu. Bila tombol ditekan, maka angka menunjukkan 0 kembali. Selanjutnya itu ada power on, yaitu fungsinya untuk lampu sebagai lampu penunjuk apakah alat terhubung dengan sumber listrik atau tidak. Yang selanjutnya ada fuse, sekring untuk melindungi alat dari peningkatan tegangan listrik. Yang selanjutnya ada fitting dan kabel power, yaitu untuk menghubungkan alat dengan sumber listrik. Yang selanjutnya yaitu cara penggunaan alat ARWS ini. Jadi yang pertama kita pastikan tabung atau botol sampel kosong berada dalam alat. Nah, jika tabung sampel penuh, kita ganti tabung sampel kosong tersebut. Kapasitas satu tabung sampling biasanya kurang lebih dari 1 jam, sehingga alat tersebut dapat menampung sampel air hujan selama 24 jam. Kemudian kita nyalakan alat. Saat alat dihidupkan, sistem kontrol otomatis menyesuaikan pengambilan sampel air hujan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, hal ini dilakukan dengan menggunakan pengatur waktu atau jam pada alat. Jadi saat hujan turun, alat ini secara otomatis mengambil sampel air hujan dengan membuka tutup alat yang kemudian mengarahkan air hujan masuk ke dalam saluran pengambilan sampel yang terhubung ke sistem pengumpulan otomatis. Setiap tabung sampel diisi selama 1 jam sesuai dengan kapasitasnya. Yang setelah penuh diganti dengan tabung baru untuk menampung sampel air hujan selama 1 jam berikutnya. Setelah 24 jam melakukan pengambilan sampel air hujan, tabung sampel yang telah berisi air hujan dikeluarkan dari alat dan dibawa ke laboratorium untuk kemudian dilakukan analisis. Selanjutnya yaitu perawatan alat ARWS ini. Untuk perawatannya ada pemeliharaan dan kalibrasi. Yang untuk pemeliharaan ini ada 2, yaitu secara mingguan dan 6 bulan. Untuk mingguannya biasanya waktu pemeliharaan berkala mingguan dilaksanakan setelah jam pengamatan 00 UTC sampai dengan sebelum jam pengamatan berikutnya, yaitu dengan cara membersihkan area sekitar alat dari sampah dan tumbuhan liar, membersihkan kotoran dan debu yang melekat pada sensor tipping bucket, enclosure, dan solar panel, lumasi bagian kaki-kaki penggerak atau lengan, menutup corong penampung sampel air hujan dengan minyak pelumas, periksa tegangan baterai dan solar panel, dan waktu yang diperlukan itu sekitar 30 menit. Selanjutnya catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Dan yang untuk 6 bulan secara berkala yaitu dilaksanakan antara tanggal 1 sampai 5 setiap 6 bulan sekali setelah jam pengamatan 00 UTC sampai dengan sebelum jam pengamatan berikutnya. Selanjutnya itu bersihkan area sekitar alat dari sampah dan tumbuhan liar, sama seperti yang tadi. Bersihkan kotoran dan debu yang melekat pada sensor tipping bucket, enclosure, dan solar panel jika menggunakan solar panel. Lumasi bagian kaki penggerak lengan, menutup corong penampung sampel air hujan dengan minyak pelumas. Terus periksa tegangan baterai dan solar panel,
dan periksa respon tipping bucket dengan menggunakan air dan gelas ukur standar. Dan selanjutnya itu ada yang namanya perawatan dengan cara mengkalibrasi, yaitu cara perbaikan untuk mengembalikan fungsinya. Di apa saja, yaitu apabila catur daya tidak mengeluarkan tegangan sebesar 12 sampai 18 volt, lakukan perbaikan. Apabila tipping bucket tidak mengeluarkan sinyal pulsa, lakukan perbaikan. Apabila data logger tidak mampu memproses input dan mengeluarkan output data, kita lakukan perbaikan. Apabila motor AC atau DC tidak dapat berputar, kita lakukan perbaikan. Apabila kerusakan komponen tidak dapat diperbaiki, maka kita lakukan penggantian komponen. Waktu pelaksanaan perbaikan paling lama itu 2 kali 24 jam setelah diketahui kerusakannya. Setelah itu kita catat seluruh aktivitas yang dilakukan dan laporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya dalam video ini terkait peralatan yang digunakan oleh stasiun pengamatan kualitas udara Bogor Ciberem, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.